Halo semua, pernah nggak sih kebayang kita bisa melakukan perjalanan ke dalam tubuh manusia, melihat setiap organ dan pembuluh darah dengan detail yang luar biasa? Nah, hari ini kita akan membahas teknologi medis super canggih yang membuat hal itu jadi mungkin. Kita pasti pernah bertanya-tanya ya kan, gimana caranya dokter bisa tahu persis apa yang terjadi di dalam otak, paru-paru, atau jantung kita tanpa harus melakukan operasi sama sekali. Nah, pertanyaan sederhana inilah yang ternyata mendorong salah satu inovasi terbesar dalam sejarah kedokteran. Jawabannya pada sebuah teknologi yang revolusioner, computed tomography, atau yang mungkin kita semua lebih kenal sebagai CT scan. Ini adalah sebuah cara yang brilian untuk mengintip ke dalam tubuh dan benar-benar mengubah cara dokter mendiagnosis penyakit selamanya. Oke, namanya emang kedengeran agak rumit ya, computed tomography. Tapi coba kita pecah deh. Tomo itu dari bahasa Yunani, artinya irisan. Terus graphy itu artinya gambar. Jadi gampangnya, CT scan itu seni menggambar pakai irisan. Coba bayangin deh sepotong roti tawar. Setiap irisannya kan gambar 2 dimensi. Tapi saat kamu tumpuk lagi semua irisannya, kamu bisa lihat bentuk utuh 3 dimensi rotinya. Nah, prinsipnya sesederhana itu. Sekarang, bagian yang paling keren itu cara kerjanya. Bayangin ya, ada sumber sinar X dan detektor yang muter ngelilingin pasien dengan kecepatan super tinggi. Sambil muter, alat ini ngambil ratusan foto dari berbagai sudut. Nah, semua informasi ini kemudian disatuin sama komputer canggih buat menciptakan satu gambar irisan yang detail banget. Dan ini bukan cuma teori loh. Pada tanggal 1 Oktober 1971, sejarah baru tercipta. Sir Gottfried Hounsfield melakukan CT scan pertama kali ke seorang pasien dan berhasil. Dia menemukan tumor otak. Coba bayangin deh momen itu. Untuk pertama kalinya, kita bisa melihat ke dalam otak manusia dengan begitu jelas tanpa pisau bedah. Ini benar-benar lompatan raksasa bagi dunia kedokteran. Sejak penemuan bersejarah itu, CT scan nggak pernah berhenti berkembang. Prosesnya itu kayak perlombaan teknologi yang nggak ada habisnya. Semua tujuannya cuma satu, mendapatkan gambar yang lebih cepat, lebih tajam, dan pastinya lebih informatif. Coba lihat deh perkembangannya yang luar biasa ini. Dulu di tahun 72, butuh 5 menit cuma buat satu irisan kepala. Bayangin, lama banget kan? Terus teknologinya loncat jauh banget. Puncaknya itu teknologi spiral di tahun 92. Dan sekarang kita punya pemindai yang saking cepatnya bisa seolah-olah membekukan gerakan jantung yang lagi berdetak dan menangkap gambarnya dengan super jernih. Luar biasa ya? Nah, sekarang kita fokus ke satu inovasi yang benar-benar jadi game changer, teknologi spiral atau helical. Inilah yang memungkinkan pencitraan 3 dimensi modern yang super cepat seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, apa sih bedanya? Gini, dulu itu prosesnya stop and go. Ambil satu gambar irisan, mesin berhenti, pasien digeser dikit, ambil gambar lagi. Proses ini lambat banget dan kurang efisien. Nah, metode spiral atau helical ini jauh lebih pintar. Mesinnya berputar tanpa henti, sementara meja pasien terus bergerak maju. Jadinya, seolah-olah data dikupas dari tubuh dalam satu gerakan spiral yang mulus dan kontinu. Ilustrasi ini nunjukin dengan jelas kenapa metode spiral ini jadi terobosan besar, karena datanya diambil terus-menerus dalam bentuk volume, bukan lagi potongan-potongan terpisah. Komputer bisa merekonstruksinya jadi gambar 3 dimensi yang utuh. Kita jadi bisa lihat organ, pembuluh darah, atau tulang dari sudut manapun yang kita mau. Inilah kunci menuju pencitraan 3 dimensi modern. Tentu aja, seperti semua teknologi, CT scan punya kelebihan dan kekurangannya. Jadi, yuk kita lihat kapan sih teknologi ini jadi pilihan terbaik buat para dokter. Poin utamanya begini, CT scan itu jago banget dalam membedakan berbagai jenis jaringan lunak. Misalnya, membedakan hati dari ginjal, sesuatu yang sulit dilakukan sinar X biasa. Kecepatannya juga luar biasa, cuma hitungan detik. Tapi tentu ada imbalannya. Dosis radiasinya lebih tinggi, dan gambarnya bisa terganggu kalau ada benda logam di tubuh. Jadi ini alat yang sangat kuat, tapi harus digunakan dengan pertimbangan yang matang. Terus, apa ya langkah selanjutnya untuk teknologi yang udah secanggih ini? Jawabannya adalah mobilitas. Gimana kalau kita bisa bawa mesin CT scan keluar dari ruangan yang besar itu dan langsung ke sisi tempat tidur pasien? Coba deh lihat ini, sebuah pemindai CT yang bisa dibawa-bawa ke unit perawatan intensif atau bahkan ke dalam ruang operasi. Ini sebuah terobosan besar, karena memindahkan pasien yang kondisinya kritis itu bisa sangat beresiko. Dengan membawa pemindai ke pasien, dokter bisa dapat informasi penting dengan sangat cepat dan aman yang bisa langsung mengubah arah perawatan saat itu juga.
Jadi, yuk kita renungkan sejenak, dalam waktu kurang dari 50 tahun, kita udah beralih dari satu gambar irisan otak yang butuh waktu berjam-jam menjadi sebuah pemindai portable yang bisa kasih kita gambaran 3D seluruh tubuh hanya dalam hitungan detik. Benar-benar sebuah perjalanan teknologi yang luar biasa dan sudah menyelamatkan jutaan nyawa. Perjalanan CT scan ini menunjukkan betapa cepatnya inovasi medis bisa melompat maju. Dan ini bikin kita jadi berpikir, kira-kira apa ya selanjutnya? Teknologi apa lagi ya yang akan datang untuk memberi kita jendela yang lebih dalam dan lebih jelas lagi ke dalam keajaiban tubuh manusia? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.